Ada sebuah hukum tak tertulis di semesta ini yang sering kali menolak untuk kita akui. Lembar ijazah dengan nilai sempurna pada akhirnya hanya didesain untuk mencetak pelayan yang patuh, bukan penguasa finansial yang merdeka. Kita ditumbuhkan dalam sebuah ilusi besar. Sejak kecil, isi kepala kita dijejali doktrin bahwa menjadi anak yang pintar di kelas, menghafal ratusan rumus, dan lulus dengan predikat terbaik adalah jaminan mutlak untuk hidup makmur di masa depan. Namun realitas di lapangan justru seringkali menghantam batin kita dengan kenyataan yang teramat dingin dan sunyi. Dunia nyata tidak pernah peduli dengan seberapa tebal buku yang pernah kamu baca, atau seberapa tinggi angka yang tertulis di atas kertas kelulusanmu. Dunia hanya peduli pada satu hal: sejauh mana kamu bisa menyelesaikan masalah yang nyata. Aku seringkali merenung, menatap bagaimana roda kehidupan berputar dengan cara yang begitu ironis. Mungkin kamu juga merasakannya. Ada rasa sesak yang perlahan merayap di dada ketika kamu melihat teman sekolahmu dulu, yang mungkin nilainya selalu pas-pasan, yang sering remedial, atau bahkan yang dicap malas oleh para guru, kini justru hidup dalam kelimpahan. Mereka mengendarai mobil impian, membangun bisnis, dan memiliki kebebasan waktu yang luar biasa. Sementara dirimu yang selalu belajar hingga larut malam, yang mengorbankan masa muda demi validasi akademis, kini justru terjebak dalam kubikel sempit. Menjadi generasi sandwich yang kebingungan membagi gaji pas-pasan yang langsung menguap di minggu pertama. Dihantui oleh tagihan yang terus mengejar. Dan selalu merasa cemas setiap kali melihat saldo di rekening. Ada ketakutan yang mendalam di lubuk hatimu. Sebuah ketakutan bahwa kamu akan terjebak dalam lingkaran setan ini seumur hidupmu. Menjadi orang pintar yang mati-matian bertahan hidup di tengah himpitan utang. Ini adalah sebuah tamparan realita yang jujur. Mengapa kepintaran yang kamu banggakan itu justru terasa seperti kutukan yang mengunci pintu rezekimu? Jawabannya bukan karena kamu kurang beruntung, atau karena semesta sedang tidak adil padamu. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap dan tersembunyi di dalam batinmu. Sadar atau tidak, ada satu program bawah sadar yang sengaja disuntikan ke dalam isi kepalamu sejak bangku sekolah. Sebuah kesalahan fatal, sebuah sumbatan energi yang sangat halus, namun mematikan, yang terus-menerus menyabotase setiap keputusan keuanganmu. Program inilah yang membuat otak encermu justru menolak kekayaan, membuatmu takut mengambil risiko, dan mengunci hidupmu dalam kemiskinan yang elegan. Jika program bawah sadar ini tidak kita bongkar dan kita hancurkan hari ini, maka sekaya apapun ilmu yang kamu miliki, kamu akan tetap berjalan di tempat, menua dalam penyesalan, dan meratapi nasib sebagai orang pintar yang melarat seumur hidup. Mari kita urai bersama, apa sebenarnya isi kepala yang salah itu, dan bagaimana jebakan ego batin ini perlahan-lahan meruntuhkan masa depan finansialmu tanpa pernah kamu sadari. Jebakan terbesar dari menjadi orang pintar adalah lahirnya sebuah arogansi intelektual yang sangat halus di dalam batin. Tanpa kamu sadari, kepintaran itu seringkali menumbuhkan ego yang luar biasa rapuh. Aku melihat fenomena ini terjadi berulang kali, di mana isi kepala yang penuh dengan teori justru membuat seseorang merasa terlalu berharga untuk melakukan hal-hal praktis di dunia nyata. Ada semacam gengsi yang tidak tertulis, sebuah suara di dalam hati yang berbisik bahwa profesi seperti berjualan, menawarkan jasa, atau mengetuk pintu peluang adalah pekerjaan tingkat rendah yang tidak level dengan kapasitas otakmu. Kamu merasa dengan gelar atau kepintaran yang kamu miliki, seolah-olah dunialah yang harus datang bersujud menghampirimu dan memberikan karpet merah. Ini adalah bentuk penyabotasian diri yang paling mematikan. Aku teringat pada sebuah perenungan tentang bagaimana dunia ini benar-benar bekerja. Bayangkan seseorang yang sangat cerdas, katakanlah seorang pemikir hebat, atau akademisi yang jenius. Dia menghabiskan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun di dalam kamar sunyinya, menyempurnakan sebuah ide, menulis draft produk yang rumit, atau merancang sebuah konsep yang menurut isi kepalanya sangat luar biasa. Dia merasa berada di atas angin. Namun, ketika dia membawa ide itu keluar, dunia ternyata mengabaikannya. Pasar bergeming. Tidak ada yang mau membeli ide atau produknya.
Mengapa itu bisa terjadi? Karena dia jatuh cinta pada kepintarannya sendiri, bukan pada solusi yang benar-benar dibutuhkan oleh manusia di luar sana. Ego batinnya menolak untuk turun ke bawah, menolak untuk mendengarkan, dan enggan memahami psikologi manusia yang sesungguhnya di pasar nyata. Dia menganggap pasar itu bodoh karena tidak bisa mengerti kehebatan idenya, padahal kenyataannya dialah yang terlalu sombong untuk memahami bahwa dunia tidak peduli pada kerumitan teorinya. Dia berakhir bangkrut, tenggelam dalam frustrasi, dan meratapi nasibnya sambil terus menyalahkan keadaan. Ketakutan terbesar dari orang-orang pintar seperti ini sebenarnya adalah ketakutan akan penolakan. Mengapa? Karena bagi ego seorang yang pintar, penolakan bukan sekadar penolakan terhadap bisnis atau ide, melainkan sebuah ancaman langsung yang meruntuhkan identitas diri mereka sebagai si orang pintar. Mereka takut dianggap gagal, takut terlihat bodoh di mata orang lain, dan takut jika validasi yang mereka bangun sejak kecil runtuh seketika. Akibatnya, mereka memilih untuk tetap diam di zona nyaman, terus menganalisis, terus berencana, tanpa pernah berani mengeksekusi apapun. Mereka terjebak dalam lingkaran setan yang disebut analisis paralisis. Terlalu banyak berpikir hingga akhirnya lumpuh dan tidak melakukan tindakan nyata sama sekali. Inilah sumbatan energi yang membuat rezeki terhambat. Kepintaranmu akhirnya berubah menjadi penjara yang mengurung dirimu sendiri. Kamu terlalu sibuk mempertahankan citra diri agar tetap terlihat keren dan pintar di mata lingkunganmu, sementara isi dompetmu perlahan-lahan sekarat. Rasa takut kehilangan muka ini membuatmu menolak peluang-peluang emas yang mungkin terlihat sederhana atau kurang bergengsi di awal. Padahal dari sanalah pintu kelimpahan itu sebenarnya bermula. Kita harus berani melihat ke dalam batin kita sendiri dengan jujur. Apakah selama ini kita tidak kunjung makmur karena memang belum punya jalan? Atau karena ego kita yang terlalu tinggi untuk berjalan di jalan yang sudah ada? Ketika kita mulai melangkah lebih dalam, kita harus berani melihat bagaimana semesta ini beroperasi. Sebuah hukum tak tertulis yang sangat kaku menegaskan bahwa semesta tidak pernah membayar tingkat kecerdasan atau berapa banyak gelar yang melekat pada namamu. Semesta hanya merespons satu hal, pertukaran nilai. Uang tidak pernah mengalir kepada mereka yang hanya menyimpan segudang teori di dalam isi kepalanya. Uang adalah energi yang selalu mengalir dan mendekat kepada mereka yang mampu meredam penderitaan manusia lain melalui solusi konkret di dunia nyata. Disinilah letak perbedaan mendasar yang seringkali membuat batin orang pintar terluka. Kamu mungkin memiliki kapasitas otak yang mampu memecahkan masalah-masalah rumit, tetapi jika masalah yang kamu pecahkan itu tidak memiliki nilai guna langsung bagi kehidupan orang banyak, pasar akan tetap mengabaikanmu. Pasar adalah hakim yang paling jujur sekaligus paling kejam. Ia tidak peduli seberapa keras kamu belajar di masa lalu, ia hanya peduli pada pertanyaan sederhana. Apa yang bisa kamu lakukan untuk mempermudah hidupku hari ini? Aku ingin dirimu merenungkan hal ini dengan sangat jujur. Ada sebuah ketakutan yang sangat halus namun mencengkeram erat di dalam batin banyak orang pintar. Rasa takut miskin dan terjebak dalam kesulitan finansial sebenarnya selalu membayangi. Namun, anehnya, pelarian yang mereka pilih justru kembali ke jalur yang salah. Ketika merasa hidupnya stagnan dan rezekinya seret, apa yang biasanya orang pintar lakukan? Mereka akan kembali berburu gelar, mengambil sertifikasi baru, atau menimbun kelas-kelas seminar untuk membuat diri mereka merasa semakin pintar. Tanpa disadari, itu hanyalah sebuah mekanisme pertahanan ego yang manipulatif. Mengumpulkan kertas-kertas penghargaan itu sebenarnya adalah bentuk pelarian dari ketakutan ekstrem terhadap ketidakpastian dunia nyata. Menimbun ilmu terasa jauh lebih aman dan nyaman daripada harus turun ke lapangan, mengambil risiko yang terukur, dan menghadapi penolakan pasar. Ini adalah lingkaran setan yang sangat berbahaya. Kamu menipu dirimu sendiri, merasa sudah melangkah maju karena terus belajar, padahal kenyataannya kamu hanya sedang memperpanjang masa miskinmu dengan cara yang elegan. Sumbatan energi finansialmu terjadi karena kamu memperlakukan pengetahuan sebagai pajangan batin, bukan sebagai alat tukar nilai. Selama kamu masih memelihara ketakutan untuk melangkah keluar dari benteng teorimu,
Selama kamu masih enggan mempertaruhkan isi kepalamu untuk membantu dan menyelesaikan masalah nyata yang dihadapi orang lain, maka selama itu pula energi kelimpahan akan berputar menjauhimu. Uang tidak butuh orang yang paling pintar. Uang butuh wadah yang berani menyalurkan nilai dan manfaat secara nyata. Kita perlu melangkah lebih jauh ke dalam akar masalahnya, mengurai sebuah kenyataan yang sengaja disembunyikan dari kita semua. Pernahkah kamu menyadari bahwa sistem pendidikan kita dirancang bukan untuk membuatmu kaya, melainkan untuk membuatmu menjadi roda penggerak yang efisien dalam sistem milik orang lain? Sekolah dengan sangat tekun mengajarkan cara mencari uang secara linear. Bekerja, tukar waktumu dengan gaji, dan lakukan itu selama puluhan tahun. Namun, mereka sengaja membuat kita buta aksara secara finansial. Mereka menyembunyikan kurikulum batin yang paling krusial dalam hidup. Cara mengelola uang, cara memahami psikologi manusia, cara berkomunikasi yang memikat, cara menjual ide, dan cara membangun aset yang bekerja untuk kita. Akibat dari kebutaan ini, aku seringkali melihat ironi yang menyedihkan. Modal kecerdasan yang begitu besar, yang dibangun dengan air mata dan biaya yang tidak sedikit, seringkali menguap begitu saja di dunia nyata. Banyak orang pintar yang ketika mendapatkan penghasilan besar, batin mereka langsung dikuasai oleh dorongan ego untuk mencari validasi sosial. Mereka membeli mobil di luar kemampuan, mencicil rumah mewah demi pengakuan dari lingkungan, atau terjebak dalam gaya hidup konsumtif yang melelahkan. Mengapa? Karena di dalam isi kepala mereka ada luka batin yang belum selesai. Mereka merasa, setelah lelah menjadi anak pintar yang tertekan sejak kecil, mereka berhak mendapatkan hadiah berupa simbol-simbol kekayaan semu. Ini adalah bentuk ketakutan yang mewujud dalam cara yang salah. Takut dianggap tidak sukses oleh orang lain. Rasa takut dipandang sebelah mata membuat mereka menggunakan kepintarannya untuk menjustifikasi keputusan keuangan yang buruk. Mereka menganalisis pengeluaran mereka dengan logika yang rumit, hanya untuk membenarkan tindakan konsumtif yang sebenarnya sedang menjerat leher mereka sendiri. Mereka terjebak dalam perlombaan pamer yang tidak akan pernah ada habisnya, hingga akhirnya mereka tersadar bahwa mereka hanyalah budak dari ekspektasi orang lain. Ketakutan ekstrem terhadap ketidakpastian juga membuat orang pintar sangat alergi terhadap risiko yang terukur. Karena otak mereka terlalu cerdas untuk melihat segala kemungkinan kegagalan, mereka akhirnya terjebak dalam ketakutan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka bisa melihat 100 alasan mengapa sebuah bisnis akan bangkrut sebelum mereka bahkan memulainya. Ketakutan ini membekukan langkah mereka. Mereka memilih bertahan di zona nyaman yang perlahan-lahan mengikis potensi asli mereka, mengorbankan masa depan finansial yang merdeka demi rasa aman palsu di awal bulan. Sumbatan energi ini terjadi karena kamu memperlakukan uang hanya sebagai alat untuk memuaskan ego dan meredam rasa cemas, bukan sebagai benih yang harus ditanam dan ditumbuhkan menjadi aset. Selama cara mengelola uangmu masih dikendalikan oleh rasa takut akan penilaian orang lain dan ketakutan akan ketidakpastian, maka sekeras apapun kamu bekerja, uang itu akan selalu mengalir keluar dari genggamanmu secepat ia datang. Kita harus berani membongkar cara berpikir usang ini sebelum kita masuk ke dalam inti kesadaran yang akan meruntuhkan seluruh dinding ilusi yang selama ini mengurung dirimu. Kini, kita telah sampai pada titik di mana seluruh dinding ilusi yang mengurung dirimu harus runtuh. Mari kita buka rahasia terbesar yang menjadi jawaban atas teka-teki misterius di awal perenungan kita. Kepintaran saja tidak pernah cukup, dan ia tidak akan pernah bisa berdiri sendiri untuk mendatangkan kelimpahan. Kepintaran hanyalah bahan baku yang mati, beku, dan diam tak berguna di dalam batinmu sebelum ia disentuh dan digerakkan oleh keterampilan nyata untuk mengelola uang, memahami manusia, berkomunikasi, menjual ide, dan mengambil risiko yang terukur. Hari ini, egomu mungkin merasa tertampar, dan itu adalah hal terbaik yang bisa terjadi pada jiwamu. Ketika tembok kesombongan akademis itu runtuh, di sanalah ruang kesadaran baru akan tercipta. Berhentilah menggunakan kecerdasanmu sebagai benteng untuk bersembunyi dari ketakutan akan kegagalan. Sadarilah bahwa selama ini kamu miskin bukan karena dunia tidak adil, melainkan karena kamu terlalu sibuk menjaga citra agar tetap terlihat pintar.
hingga lupa caranya menjadi manusia yang bermanfaat di dunia nyata. Mulai detik ini, ubahlah sumbatan energi itu menjadi aliran kelimpahan. Turunkan egomu, tataplah manusia di sekitarmu dengan batin yang jernih, dan mulailah belajar keterampilan-keterampilan yang selama ini sengaja disembunyikan dari isi kepalamu. Beranilah melangkah ke dalam ketidakpastian dengan perhitungan yang matang, bukan dengan ketakutan yang melumpuhkan. Semesta sudah menyiapkan porsi rezeki yang luar biasa besar untukmu, namun ia hanya akan diberikan ketika kamu bersedia melangkah keluar dari penjara teorimu, meruntuhkan jebakan egomu, dan menyelaraskan batinmu dengan hukum pertukaran nilai yang nyata. Pilihan kini ada di tanganmu. Tetap bertahan menjadi orang pintar yang melarat dalam kesunyian ego, atau bangkit menjadi jiwa yang merdeka, berani, dan hidup dalam kelimpahan yang sesungguhnya. Aku ingin dirimu duduk sejenak dalam keheningan batin setelah mendengar seluruh perenungan ini. Jika apa yang aku urai tadi terasa seperti tamparan yang jujur dan menyentuh bagian terdalam dari isi kepalamu, mari kita berbagi cerita dan merenung bersama di kolom komentar di bawah. Tuliskan apa yang batinmu rasakan, karena terkadang mengakui sumbatan ego adalah langkah pertama untuk membuka pintu rezeki yang selama ini terkunci. Dan jika perenungan dingin ini memberikan secercah nilai baru yang bermanfaat bagi perjalanan hidupmu, berikan tanda sukamu pada video ini agar energi kelimpahan ini bisa terus mengalir kepada jiwa-jiwa lain yang sedang mencari jalan pulangnya.